Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat walafiat ya. Dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 3. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dahulu. Doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah aku pemahaman. Nah, anak-anak semua, materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kali ini temanya adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulku. Adapun capaian pembelajaran yang hendak kita capai dalam pemahaman tentang sejarah, peserta didik mampu menceritakan kondisi Arab pra-Islam, masa kanak-kanak dan remaja Nabi Muhammad SAW hingga diutus menjadi Rasul, berdakwah, hijrah, hingga membangun kota Madinah. Adapun tujuan pembelajaran setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan 1. Memahami kisah Nabi Muhammad dengan benar. 2. Meneladani sikap sabar dan percaya diri. 3. Menjelaskan proses dakwah Nabi Muhammad SAW. 4. Mengidentifikasi wahyu yang pertama dan kedua dengan benar. 5. Menjelaskan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW dengan benar. 6. Menjelaskan mukjizat Nabi Muhammad SAW dengan benar. 7. Menceritakan kembali kisah Nabi Muhammad SAW saat menjadi Rasul dengan lengkap. Anak-anakku semua, tahukah kamu? Nabi Muhammad SAW merupakan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita simak penjelasan materi pada kali ini. Peran Nabi Muhammad SAW dalam penyebaran Islam sangatlah besar. Islam menjadi meluas setelah Nabi Muhammad SAW memberikan dakwah kepada orang-orang yang di sekitarnya. Hal tersebut dapat diketahui dari sejarah perjalanan Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu, setiap muslim harus mengetahui sejarah hidup Nabi Muhammad SAW agar dapat mencontoh teladannya. Selanjutnya, Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul. Nah, anak-anakku, mari kita simak kembali materi kali ini. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul yang terakhir diutus ke dunia. Kelahirannya sudah tercantum dalam kitab-kitab terdahulu. Alam semesta beserta isinya menantikan kelahiran Rasul yang mulia tersebut ke dunia. Oleh karena beliau akan membawa kedamaian dan cahaya petunjuk bagi seluruh umat manusia. Ketika kelahirannya, terjadi berbagai keajaiban yang luar biasa. Semasa hidupnya, Nabi Muhammad SAW membawa keberkahan bagi orang-orang di dekatnya. Nah, anak-anakku yang soleh dan solehah, mari kita mendengarkan kembali kisah Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama. Ketika Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun, beliau mengalami peristiwa yang luar biasa pada tanggal 17 Ramadan atau tanggal 16 Agustus 611 Masehi. Nabi Muhammad SAW melihat cahaya terang benderang di Gua Hira.
Dikisahkan bahwa malaikat Jibril muncul dengan cahaya yang sangat terang di hadapan Nabi Muhammad SAW kemanapun beliau memandang. Malaikat Jibril adalah malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang soleh dan solehah, saat itu malaikat Jibril muncul dalam wujud manusia. Malaikat Jibril datang merangkul Nabi Muhammad SAW sedemikian kuat sehingga Nabi Muhammad SAW sulit untuk bernapas, dan memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk membaca. Bacalah. Nabi Muhammad SAW menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Malaikat Jibril mengulang perintah itu, dan sewaktu menerima jawaban yang sama, malaikat Jibril membimbing Nabi Muhammad SAW membaca surat Al-Alaq ayat 1-5. Anak-anakku yang soleh dan solehah, simak dengan baik-baik ya. Ibu akan membacakan Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. 2. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. 3. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. 4. Yang mengajarkan manusia dengan pena. 5. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Setelah mengalami peristiwa tersebut, Nabi Muhammad SAW turun dari Gua Hira lalu pulang dalam kondisi ketakutan dan bingung. Beliau gemetar, ketakutan, badannya menggigil dan berkeringat. Khadijah, istri Nabi Muhammad SAW, merasa heran melihat kondisi suaminya karena selama ini belum pernah terjadi seperti itu. Nabi Muhammad SAW meminta istrinya untuk menenteramkan hatinya Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, anak-anakku yang soleh dan solehah, Khadijah mengajak beliau untuk bertemu dengan pamannya yang bernama Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal adalah seorang Nasrani yang memiliki pengetahuan yang luas tentang isi kitab Taurat dan kitab Injil. Waraqah berkata, "Yang datang kepadamu adalah Al-Akbar atau malaikat Jibril yang pernah datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Sesungguhnya engkau adalah orang yang terpilih akan menjadi Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaummu akan mengatakan bahwa engkau penipu. Mereka akan memusuhimu, melawanmu, dan membuangmu. Sungguh, bila aku masih hidup sampai waktu itu, aku akan membelamu." Peristiwa penerimaan wahyu yang pertama di Gua Hira itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan 611 Masehi. Umat Islam memerintahkan untuk selalu memperingati peristiwa tersebut agar dapat mengambil hikmah yang terkandung di dalam kejadian peristiwa tersebut. Selanjutnya, mengamalkan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa Al-Quran, kitab suci bagi umat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih dan mengangkat Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul atau utusannya untuk menyebarkan kebenaran pada umat manusia.
peristiwa turunnya Al-Quran tersebut dinamakan nuzul Quran. Nah, anak-anakku, mari kita simak kembali kisah yang selanjutnya ya, yaitu tentang Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang kedua. Setelah turunnya wahyu yang pertama, malaikat Jibril tidak turun kembali menemui Rasulullah SAW. Waktunya cukup lama, ada yang menyebut 3 tahun, ada pula yang menyebut 2,5 tahun. Hal itu membuat Rasulullah ketakutan, sebab wahyu tidak lagi diturunkan. Setelah mendapat nasihat dari Waraqah bin Naufal, Nabi Muhammad SAW berharap menerima perintah selanjutnya. Nabi Muhammad SAW merasa cemas dan sedih. Beliau mulai ragu dengan apa yang telah dialaminya itu. Beliau pun selalu datang ke Gua Hira sebagaimana kebiasaannya. Setelah mendapat nasihat dari Waraqah bin Naufal, Nabi Muhammad SAW berharap. Di dalam sejarah Islam, masa terputusnya wahyu tersebut disebut dengan Fathul Wahyi atau masa berselangnya wahyu. Ketika Nabi Muhammad SAW sedang berjalan-jalan, tiba-tiba Nabi Muhammad SAW mendengar suara gemuruh dari atas langit. Nabi Muhammad SAW melihat ada malaikat yang pernah datang kepadanya di Gua Hira, sedang duduk di atas kursi di antara langit dan bumi. Suara itu semakin dekat dan terdengar suara memanggil, "Ya Muhammad, engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kemudian Nabi Muhammad SAW merasa takut kepada malaikat Jibril tersebut. Lalu Nabi Muhammad SAW pulang seraya berkata, "Selimutilah aku." Ketika sedang berselimut, suara tadi terdengar lagi dengan jelas membaca wahyu. Wahyu tersebut adalah Quran Surat Al-Muddatsir ayat 1-7. Anak-anakku yang soleh dan solehah, mari kita simak bunyi Quran Surat Al-Muddatsir ayat 1-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbuka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahzur wala tamnun tastakbir walirabbika fasbir. Shadaqallahul azim. Arti dari Quran Surat Al-Muddatsir ayat 1-7 adalah sebagai berikut. Artinya, 1. Wahai orang yang berselimut, Nabi Muhammad SAW. 2. Bangunlah, lalu berilah peringatan. 3. Tuhanmu agungkanlah. 4. Pakaianmu bersihkanlah. 5. Segala perbuatan yang keji tinggalkanlah. 6. Janganlah memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. 7. Karena Tuhanmu bersabarlah. Ayat inilah yang mula-mula memerintahkan Nabi Muhammad SAW menyeru kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, mulailah masa permulaan dakwah agama Islam. Sesudah itu, wahyu pun turun terus-menerus. Pada wahyu yang kedua inilah, di usianya yang ke-40 tahun, Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasul utusan Tuhan untuk membenahi tatanan umat manusia secara keseluruhan. Anak-anakku yang soleh dan solehah, demikianlah kisah
menarik Nabi Muhammad SAW ketika mendapatkan wahyu yang pertama dan kedua. Sangat seru bukan kisahnya? Semoga itu semua menjadi tauladan bagi kita dan dapat mengamalkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari. Hai anak-anakku semua, saatnya berkolaborasi ya dengan mengerjakan tugas kelompok. Bersama teman-teman sebangkumu, coba sebutkan dan jelaskan peristiwa-peristiwa yang mengiringi kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kerjakan pada selembar kertas dan bacakan hasil pekerjaanmu di depan kelas. Lakukan secara bergantian ya dengan temanmu. Let's go! Kemudian anakku yang soleh dan solehah, kerjakan asesmen formatif berikut ini. Yang pertama, siapa Nabi dan Rasul yang terakhir diutus ke dunia? Dua, siapa malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala? Yang ketiga, kapan peristiwa penurunan wahyu pertama Nabi Muhammad SAW? Tiga, apa wahyu kedua yang diterima Nabi Muhammad SAW? Yang kelima, berapa umur Nabi Muhammad SAW ketika menerima wahyu? Selamat mengerjakan.